Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, terkhususnya saya itu masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk membuat tugas ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, sholawat beriring salam tidak lupa saya aturkan atau saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, perkenalkan, nama saya Fahri Asfar dengan NIM 2586-2303-585. Nah, saya berasal dari kelas PAI A2 semester 2. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus yang berjudul siswa SMA meninggal dunia usai diduga mengalami bullying. Nah, pada kesempatan ini Puan menekankan untuk pentingnya reformasi perlindungan psikososial. Nah, jadi judulnya itu tadi siswa SMA meninggal dunia usai diduga mengalami tindakan bullying. Nah, Puan menekankan bahwa reformasi perlindungan penting untuk psikologi sosial. Nah, kemudian saya akan masuk untuk mendeskripsikan kasus yang saya ambil ini. Jadi teman-teman, sumber kasusnya itu yaitu saya dapatkan dari berita Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau bisa disebut dengan DPR RI pada tanggal 21 Juli 2025. Nah, jadi teman-teman, kronologi singkatnya itu seorang siswa SMA dilaporkan meninggal dunia setelah diduga mengalami tindakan perundungan atau bullying. Nah, kasus tersebut menjadi perhatian publik dan mendorong berbagai pihak untuk mengevaluasi sistem perlindungan peserta didik di sekolah. Nah, jadi teman-teman, dari kasus ini itu ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada korban. Korban itu adalah siswa SMA yang meninggal akibat mengalami tindakan bullying tadi. Kemudian kedua itu ada pelaku perundungan atau pelaku bullying tadi, si pelaku yang membunuh si korban. Kemudian yang ketiga itu ada teman sebayanya. Nah, teman sebayanya ini bisa dibilang teman sebaya si korban atau teman sebaya si pelaku. Kemudian ada guru dan pihak sekolah. Selanjutnya juga orang tua, juga pemerintah dan lembaga perlindungan anak. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini, teman-teman. Nah, jadi permasalahan utamanya itu terjadinya bullying yang tidak terdeteksi atau tidak tertangani secara efektif sehingga menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi korban. Nah, dampak kasusnya itu ada beberapa juga, teman-teman, yaitu pertama itu trauma psikologis, kedua menurunnya motivasi belajar, ketiga hilangnya rasa aman di sekolah, keempat gangguan kesehatan mental, dan yang kelima bisa menurunnya kualitas lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis berdasarkan teori psikologi pendidikan, yaitu yang dimana sesuai dengan mata kuliah kita ya, yaitu psikologi pendidikan. Nah, yang pertama itu saya mengambil teori belajar sosial Albert Bandura. Nah, jadi di sini Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui proses mengamati dan meniru perilaku orang lain. Nah, jadi dalam kasus ini pelaku bullying mungkin meniru perilaku agresif yang mereka lihat dari lingkungan sekitar. Kemudian jika perilaku bullying tidak mendapatkan hukuman yang tegas,
pelaku merasa tindakannya dapat diterima dan teman-teman yang menyaksikan bullying juga dapat meniru perilaku tersebut. Jadi teman-teman, perilaku bullying ini dengan kita melihatnya saja sebagai korban atau kita sebagai teman sebayanya si yang bullying tadi, si pelaku bullying tadi, bisa jadi itu akan menjadi berkelanjutan kepada teman-teman yang melihatnya nanti. Bisa jadi juga korban bullying itu nanti bakalan nggak aman mentalnya, teman-teman. Kemudian analisisnya itu, bullying berkembang karena adanya proses modeling atau peniruan perilaku agresif. Nah itu teman-teman yang saya bilang tadi. Jadi perilaku bullying ini gampang untuk ditiru, jadi bakal berkelanjutan dan akan selalu, dan mungkin nanti bakal banyak korban-korban selanjutnya karena akibat peniruan dari perilaku agresif tadi. Dan itu kurangnya pengawasan dan keteladanan membuat perilaku tersebut terus berulang. Nah jadi itulah tadi saya bilang, perilaku ini akan terus berulang sehingga nanti para korban bullying akan merasakan stres yang berkelanjutan, sehingga mental mereka tidak aman dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan pokoknya di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada teori kedua, yaitu teori hierarki atau kebutuhan Abraham Maslow. Nah jadi menurut Maslow, manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi sebelum mencapai perkembangan optimal. Nah jadi kebutuhan tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis, dan yang kedua itu kebutuhan keamanan, dan yang ketiga kebutuhan sosial, keempat penghargaan diri, dan yang kelima itu aktualisasi diri. Nah jadi analisis kasusnya itu, korban bullying kehilangan rasa aman di sekolah, penerimaan sosial dari teman, dan harga diri juga kepercayaan dirinya. Jadi akibatnya korban mengalami tekanan psikologis yang menghambat perkembangan diri dan proses belajar. Karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, korban sulit mencapai perkembangan akademik maupun sosial yang sehat. Nah jadi faktor psikologis penyebab kasus. Nah yang pertama, dia ada beberapa hal teman-teman. Jadi yang pertama itu ada kurangnya empati pelaku, tekanan kelompok sebaya, rendahnya pengawasan sekolah, kurangnya komunikasi antar siswa, guru, dan orang tua, dan juga rendahnya kesadaran kesehatan mental. Nah jadi dari kasus ini itu dampak terhadap perkembangan peserta didiknya itu ada beberapa dampak. Yang pertama itu ada dampak kognitif teman-teman. Nah dampak kognitifnya itu, yang pertama itu sulit untuk berkonsentrasi, karena dari segi korban bullying ini ia akan merasakan stres teman-teman. Jadi bukan agak sulit, tapi memang sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian prestasi belajar menurun. Nah jadi dampak kognitif dari korban bullying ini yaitu dua tadi, yaitu sulit berkonsentrasi dan juga prestasi belajar menurun. Kemudian ada dampak emosional. Nah dampak emosionalnya ini tentu saja ada cemas, takut, dan depresi. Nah itulah tadi dampak emosional dari korban bullyingnya tadi. Kemudian dampak sosial. Nah dari dampak sosial ini dia menarik diri dari lingkungan dan juga sulit membangun hubungan dengan teman. Jadi korban bullying ini itu sulit untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar atau lingkungan luar, pihak luar gitu. Dia bakalan terus menyendiri dengan stresnya itu akibat bullying yang dilakukan oleh para pelaku bullying tadi. Kemudian ada dampak jangka panjang. Nah jadi dampak jangka panjangnya itu merupakan gangguan kesehatan mental. Nah itu tadi yang saya bilang,
Jadi dia akan stres, merasa selalu hilang kepercayaan dirinya, dan juga hilangnya kepercayaan terhadap lingkungan pendidikan. Itulah tadi bahayanya menjadi korban bullying. Nanti kedepannya itu bakalan susah untuk beradaptasi dengan dunia luar gitu. Nah, selanjutnya ada solusi dan rekomendasi dari kasus ini. Rekomendasi dari kasus bullying yang saya ambil ini. Jadi pertama itu yang paling ditekankan itu adalah peran gurunya. Nah, yang dimana di sini peran gurunya itu seharusnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, mengawasi interaksi antar siswa, dan memberikan pendidikan karakter dan empati, juga menindak tegas pelaku bullying. Jadi pelaku bullying ini harus ditindak tegas, harus ditindaklanjuti. Jangan sampai tindakan bullying ini terjadi untuk berkelanjutan sampai ke depannya bakalan terus berjalan. Jadi pelaku bullying ini harus ditindak tegas agar tidak ada lagi korban-korban bullying untuk kedepannya. Kemudian ada peran orang tua. Nah, peran orang tua juga penting untuk menghindari terjadinya bullying ini tadi. Nah, peran orang tua itu tidak lain yaitu menjalin komunikasi terbuka dengan anaknya. Nah, contohnya seperti misalnya anaknya baru pulang sekolah, nanya gimana hari ini, aman apa enggak, gimana tugasnya hari ini, gitu. Kemudian memperhatikan perubahan perilaku anak. Nah, ini maksudnya itu orang tua harus memahami perubahan dari anaknya ini. Jika dalam sehari 2 hari ia menunjukkan perubahan yang sangat aneh, itu segera dipertanyakan, harus diajak komunikasi. Jangan dibiarkan dia memendamkan masalahnya itu, karena bahaya. Itu bisa menimbulkan tingkat stres yang sangat di luar batas lah, di luar kendali. Kemudian juga memberi dukungan emosional. Nah, jadi setiap orang tua itu hendaknya selalu memberikan dukungan kepada anaknya, sehingga anaknya ini semakin bersemangat dan mempunyai semangat untuk belajar dan menempuh hari-harinya yang sangat rumit itu. Dan juga ada peran sekolah. Tadi ada beberapa peran kan, peran guru, peran orang tua. Nah, sekarang itu ada peran sekolah. Nah, peran sekolahnya itu harusnya mereka membentuk program anti bullying, kemudian menyediakan layanan konseling, dan membuat mekanisme pelaporan yang aman. Nah, itu tadi yang harus diterapkan di sekolah tersebut agar terhindarnya dari pelaku bullying ini tadi. Nah, kemudian strategi psikologi pendidikan sesuai dengan mata kuliah saya tadi. Nah, jadi strategi dari psikologi pendidikan ini itu penguatan perilaku positif atau behavioristik ya, itu yaitu penguatan perilaku positif. Itu adalah salah satu strategi psikologi pendidikan. Kemudian ada pembelajaran sosial yang menanamkan empati Bandura. Nah, pembelajaran sosial yang menanamkan empati atau Bandura. Nah, ini dari teori ini tadi, si Bandura tadi. Kemudian pemenuhan kebutuhan psikologis siswa atau Maslow. Nah, jadi ini tadi teori dari Maslow ini tadi, yaitu pemenuhan kebutuhan psikologis siswa dan pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku. Nah,
Selanjutnya kita akan masuk ke refleksi sebagai calon pendidik. Jadi sebagai calon pendidik itu dari kasus ini saya belajar bahwa tugas guru bukan hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga menjadi ruang aman bagi setiap siswa dan selalu menjaga kesehatan mental dan perkembangan sosial peserta didik. Jadi jika saya menghadapi kasus yang serupa seperti ini, kemungkinan saya akan mendengarkan keluhan siswa secara empati, segera melakukan tindakan pencegahan jika saya mendengar ada tindakan bullying atau korban bullying yang terjadi pada lingkungan pendidikan saya, dan berkoordinasi dengan orang tua dan pihak sekolah. Nah, ini penting nih, sebagai peran guru itu berkoordinasi dengan orang tua, wali murid itu sangat penting, dan juga menciptakan suasana kelas yang aman dan inklusif. Jadi kita sebagai guru itu selain mengajarkan materi atau mata pelajaran, kita juga harus menghidupkan suasana kelas, sehingga antara guru dan siswa maupun siswi itu tidak canggung. Jadi mereka senang dengan kehadiran kita dan kita juga senang dengan kehadiran mereka gitu. Nah, jadi kasus ini itu menunjukkan bahwa pemahaman psikologis pendidikan sangat penting agar pendidik mampu memahami perilaku peserta didik dan memberikan ketenangan dan penanganan yang tepat. Nah, kemudian ya Allah. Nah, kemudian kesimpulannya itu kasus ini, meninggalnya siswa yang diduga akibat bullying menunjukkan bahwa perundungan merupakan masalah serius dalam dunia pendidikan. Nah, berdasarkan teori belajar sosial Bandura, perilaku bullying dapat muncul karena peniruan dan kurangnya kontrol sosial. Sementara menurut teori hierarki atau kebutuhan Maslow, bullying menghambat pemenuhan kebutuhan rasa aman, penerimaan sosial, dan penghargaan diri peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari bullying. Nah, jadi kesimpulan singkatnya teman-teman, jika bullying dibiarkan, yang hilang bukan hanya prestasi belajar peserta didik, tetapi juga masa depan dan bahkan bisa jadi nyawanya juga bisa menjadi taruhan mereka. Oleh karena itu, pencegahan bullying harus menjadi tanggung jawab bersama antar keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Baik teman-teman, cukup sekian berita atau kasus yang bisa saya paparkan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf, maupun dari segi penyampaian atau dari segi materi saya mohon maaf, dan juga tadi ada terbata-bata juga dalam segi penyampaiannya, karena di sini juga saya masih belajar. Saya Fahri Asbar pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.